Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita masih tetap berita dengan analisa yang berbeda terkait dengan situasi hubungan Presiden Jokowi dan Nasdem dan rencana reshuffle kabinet. Banyak masih berkeliaran spekulasi dan analisa yang di media sosial. Hari ini misalnya kita ambil minimal ada dua berita yang dari dua pengamat. Yang pertama terkait Afrija namanya, yang kedua dengan Jamaluddin Ritonga terkait dengan kemungkinan Presiden Jokowi melakukan agenda reshuffle kabinet dan bagaimana hubungannya dengan Nasdem misalnya kalau itu terjadi. Banyak juga yang tidak percaya akan terjadi reshuffle dan ada juga percaya tetapi ragu-ragu. Nah, kaitannya dengan ini ada dua berita. Yang pertama yaitu kita ambil dari Gelora Media ya, tanggal 30 Januari 2023 dari portal Gelora Media dengan judul "Gagal Lobi PDIP Capreskan Ganjar, diduga jadi alasan Jokowi akan depak Nasdem dari kabinet". Nah, kita bacakan berita ini duluan baru nanti kita sambung dengan berita berikutnya. Gagalnya lobi politik Partai Nasdem kepada PDIP Perjuangan untuk menjadikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden capres 2024 diduga menjadi pemicu awal ketegangan dengan Presiden Joko Widodo. Ini lain-lain lagi ya. Jadi kita baru dengar, tapi walaupun kita sudah pernah dengar biasa akan Presiden Jokowi kecewa kepada Nasdem karena Nasdem gagal melobi PDI Perjuangan untuk Nasdem mencalonkan Ganjar sebagai calon presiden. Ini lain lagi, ini analisa baru ini. Analisa tersebut disampaikan pengamat politik Citra Institute Afrija saat dihubungi kantor berita politik Darmol. Tawaran Nasdem di Rakernas Juni 2020 untuk Ganjar Pranowo juga ditolak oleh PDIP. Afrija menerangkan Nasdem yang notabene parpol pendukung koalisi pemerintahan Presiden Jokowi pada akhirnya memilih jalan politik yang berseberangan dengan mencalonkan mantan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan. Nasdem dapat ditengarai sedang bermain politik dua kaki dengan alasan masuk akal sebenarnya. Pilpres 2019 ia mendukung Presiden Jokowi sampai periode akhir 2024, urai Afrizal. Namun Pilpres 2024 Nasdem berseberangan karena PDIP yang tak menginginkan Nasdem, maka wajar Nasdem memilih mendukung Anies Rashid Baswedan, katanya. Oleh karena itu, Afrizal melihat kemungkinan menteri-menteri dari Nasdem akan disingkirkan dari Kabinet Indonesia Maju dalam rencana reshuffle Presiden Jokowi pada Rabu Pon lusa. Berarti dia ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sekjen Partai PDIP ya, Sekjen PDIP Hasto yang menduga bahwa akan terjadi reshuffle pada Rabu Pon lusa ya. Lusa akan terjadi reshuffle kabinet. Dikatakan Jokowi ingin mengamankan keberlanjutan kebijakan strategis nasionalnya sehingga langkah Nasdem hanya menguntungkan partainya. Ini dinilai oleh Presiden Jokowi dengan Nasdem sehingga langkah Nasdem hanya menguntungkan partainya. Ini dinilai oleh Presiden Jokowi dengan Nasdem tetap di pemerintahan, dapat jabatan menteri, akses pendapatan, tapi tak loyal kepada pemerintah. Lucu juga ya pengamat ini. Pengamat yang satu ini nama baru ya. Apalagi jelas Anies adalah antitesis Jokowi. Jadi ini merupakan Presiden Jokowi, merugikan Presiden Jokowi, sehingga diyakini Nasdem akan didepak dari Kabinet Indonesia Maju. Demikian Afrija menambahkan. Jadi pengamat politik yang namanya Afrija ini menganggap bahwa
kalau Nasdem mendukung Jokowi itu merugikan, mendukung Anies Baswedan itu merugikan Jokowi. Tapi dia tidak sebutkan apa yang dimaksud merugikan. Toh PDIP juga tidak terlalu ini juga dengan Jokowi punya keinginan lagi kan. Jadi sebetulnya kalau yang benar itu kemungkinan yang analisa kita yang sering kita katakan bahwa ketika PDIP membuat jarak misalnya yang banyak ditafsir orang memberikan jarak dengan Jokowi, kemudian beberapa saran PDIP juga tidak diikuti oleh Jokowi, kemudian itu menjadi semacam rekam, maka yang diperlukan sebetulnya Jokowi untuk memperkuat posisinya adalah Nasdem, bukan sebaliknya. Nah, jadi ini ya. Bahkan misalnya ketika Nasdem mengajukan Anies Baswedan menjadi capres, ini kan otoritas masing-masing partai. PDIP mengajukan Ganjar atau siapa, Puan misalnya, masa Ganjar Nasdem tidak boleh? Apakah memang ada perjanjian dalam koalisi itu, misalnya capresnya harus juga di ini bersama? Kan juga tidak. Itu yang sebetulnya masuk akal apa yang dikatakan Surya Paloh yang lalu. Ini otoritas kedaulatan masing-masing partai untuk mengajukan siapa calon presiden untuk berkoalisi dengan siapa. Nah, jadi dan Jokowi kan sudah selesai dalam pengertian bahwa dia masa jabatannya sudah selesai nanti 2024, sehingga kepentingan untuk partai lagi sudah penting, tetapi yang penting partai-partai itu tetap memberi dukungan sampai akhir masa jabatan 1 tahun ini gitu lah, 1 tahun lebih lah, sekitar 1,5 tahun lagi. Nah, jadi analisa ini agak analisa yang tidak tahu ya, ini Efrija ini apakah dia masih terlalu muda untuk memiliki pengetahuan tentang ini atau dia bagian dari sana gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam kaitannya dengan itu, dengan ini juga malah apa yang dikatakan oleh Efrija itu kelihatannya berseberangan dengan analis satu pengamat yang namanya Jamaluddin Ritonga ya, yang ya kalaupun ada pembicaraan dalam pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh itu bahwa tawarannya bahwa Jokowi meminta supaya Anies Baswedan dicabut pencalonan, Nasdem mencabut pencalonan Anies Baswedan sebagai capres, maka dia meyakini bahwa Surya Paloh akan menolak. Nah, tapi baiklah kita bacakan dulu analisa ini ya, berita dan analisa yang dimuat di Gelora Media 30 Januari, di Gelora Media sama ya, 30 Januari 2023 ini. Tarik-menarik kepentingan politik kemungkinan terjadi dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Kamis lalu ya. Pengamat komunikasi politik Jamaluddin Ritonga yakin pertemuan itu dimanfaatkan Jokowi untuk memastikan komitmen Partai Nasdem sebagai koalisi partai pendukung pemerintah. Penegasan komitmen itu diperlukan sebelum Jokowi melakukan perombakan kabinet. Nah, menurut Jamaluddin, terbuka kemungkinan Jokowi meminta Surya Paloh agar menarik kembali dukungan Nasdem untuk Anies Baswedan sebagai bakal capres. Jadi kemungkinan terbuka kemungkinan itu, cuma kita tidak tahu. Jokowi kemungkinan juga meminta Surya Paloh untuk menarik dukungan kepada Anies Baswedan. Permintaan ini kemungkinan ditolak Surya Paloh, kata Jamaluddin Ritonga dalam keterangannya. Sebagai konsekuensinya, maka ada potensi menteri dari Nasdem yang akan dikeluarkan dari Kabinet Indonesia Maju. Tapi semua menteri Nasdem akan diresafel Jokowi. Kemungkinan besar hanya 2 menteri yang diresafel. 1 menteri sengaja dibiarkan untuk menjadi tameng politik bagi Jokowi, kata dosen Universitas Esa Unggul itu. Demikianlah kawan-kawan sekalian tambahan analisa dari Jamaluddin, pengamat politik Jamaluddin Ritonga terkait dengan masalah reshuffle kabinet kalau itu terjadi. Ada juga yang tidak yakin bahwa Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet. Ada juga. Dan kita sudah buatkan juga beritanya ya. Videonya. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi
banyak pengamat menduga itu, dan persoalan menduga bahwa dalam pertemuan itu salah satu agenda bicaranya Jokowi meminta supaya Surya Paloh membatalkan pencalonan Anies Rashid Baswedan sebagai capres. Tapi saya kira kalaupun toh iya, saya sependapat bahwa Surya Paloh akan berupaya menjelaskan kepada Jokowi bahwa itu tidak mungkin lagi dilakukan. Sudah terlambat, karena dan kalau itu bisa Surya Paloh misalnya mengiyakan dan melakukan langkah itu, maka hancurlah Nasdem di mata publik, terutama para pendukung Anies gitu ya. Jadi itu sulit untuk dilakukan. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara, juga kepentingan Partai Nasdem, masa depan Partai Nasdem. Ya tidak mungkin lah. Kemungkinan yang kedua, tidak mungkin juga Jokowi secara kasar, itu kan kasar, politik kasar ya. Bagi orang Jawa itu tidak mungkin. Kalaupun toh itu dia minta, dia tidak akan sampaikan langsung, tapi dia sampaikan melalui orang-orang misalnya seperti Luhut atau apa, dan minta untuk lakukan. Dari sisi tata krama Jawa, kalau Jokowi menyampaikan langsung bahwa dia meminta supaya Surya Paloh mengevaluasi atau mencabut dukungan dari Anies untuk mencapreskan Anies, saya kira itu terlalu kasar sekali, dan itu saya yakin itu tidak akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kemungkinan besar bahwa seperti di video lain saya katakan bahwa pertemuan itu sebetulnya pertemuan antar kawan yang mungkin saling tersinggung sedikit, atau kita tidak tahu, atau ini ciptaan mereka untuk seakan-akan menghangatkan situasi politik dengan seakan-akan untuk menguji situasi real, apakah dengan Nasdem, kemudian dengan PDIP juga ada, jadi mencoba membuat ini permainan aja jadi melihat, padahal mereka halo-halo kemudian menciptakan pertemuan formal dan lain sebagainya, seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kalaupun toh iya memang ada sesuatu, misalnya ketersinggungan Jokowi tidak pantas untuk tersinggung. Ini dia mencalonkan, Jokowi tetap didukung, dan masa tidak lagi dicalonkan. Masa sih orang punya partai tidak boleh mencalonkan orang lain, masa mengikuti tidak boleh mencalonkan Anies atau calon presiden yang lain? Kan memang tidak ada perjanjian. Jadi orang-orang banyak yang mengatakan bahwa melanggar etika dan sebagainya hanya orang bodoh yang memang politician, memang seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Sekjen Hasto dan lain sebagainya. Nggak ada urusannya, ya. Nggak ada urusan ini, nggak ada urusannya bahwa mereka harus tetap mencalonkan siapa, enggak seperti itu. Itulah kecerdikan partai, kecerdasan partai melihat figur, ini yang punya potensi untuk bisa memenangkan pertarungan misalnya kan. Bukan soal dan betul Surya Paloh mengatakan bahwa apakah dalam awal perjanjian bahwa kita partai-partai tidak boleh mengusung calon terkecuali tentukan oleh Pak Jokowi. Kan tidak ada seperti itu, dan itu kalau itu terjadi itu keterlaluan juga Pak Jokowi. Nah, jadi saya kira kemungkinannya tidak dibicarakan tentang soal di permintaan Pak Jokowi itu tidak akan dilakukan ya. Kalaupun toh ada, tetapi tidak akan dilakukan secara langsung. Nah, yang kedua, mereka hanya sekadar mencairkan suasana bahwa mereka menyesal. Kalaupun itu terjadi itu, ataukah ya kangen-kangenan aja, kemudian mereka diskusi beberapa hal dan minta dukungan penuh Nasdem sampai di akhir masa jabatan Pak Jokowi. Dan itulah yang itu. Kalaupun terjadi reshuffle, kemudian misalnya kan Nasdem tidak bisa mengikuti permintaan Pak Jokowi, kalau itu benar, kemungkinan besar reshuffle pun enggak lah untuk Nasdem itu, kalaupun toh ada satu gitu. Karena akan mencederai hubungan pribadi, bukan hanya hubungan formal Nasdem dengan pemerintahan Jokowi, tetap hubungan pribadi Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi jangka panjang, ya. Jadi Pak Jokowi kemungkinan juga membiarkan, atau ya kemungkinan ya sudah ini kita dorong terus, silakan saya di tengah-tengah, kalau Anies menang jangan begini, begitu aja mungkin secara umum aja, ya. Harap supaya dia dikawal terus misalnya, karena sesungguhnya seperti banyak orang mengatakan, sesungguhnya hubungan pribadi antara Jokowi dengan Anies itu tidak ada masalah. Yang masalahnya adalah lingkaran Pak Jokowi yang terlalu pengen di antara mereka yang menjadi presiden gitu ya. Mereka yang menentukan, lingkaran Pak Jokowi yang di kabinet maupun di lingkaran non kabinet,
yang memaksa Pak Jokowi itu harus ikut bermain di dalam arena itu untuk memenangkan supaya keberlanjutan lingkaran ini, walaupun Pak Jokowi tidak lagi gitu. Nah, itu yang ini, yang paling masuk akal terjadi itu. Sampai ada menteri-menteri mengatakan yang tukang pidato tidak bisa jadi presiden lah, macam-macam lah, inilah. Kayak gitu. Jadi pengusaha, oligarki pengusaha ini mengangkangi kekuasaan terus menerus ini sehingga dan bersama mereka yang menjadi pemimpin mengendalikan negara, sehingga dengan mudah sekali mereka mengatur negara dengan pendekatan ekonomi, ansida, bisa macam-macam. Nah, jadi kemungkinan kalau terjadi reshuffle, saya kira Nasdem tetap berada di dalam, karena Pak Jokowi punya hubungan pribadi dengan ketua umum Nasdem, punya hubungan tapi kalau dia lakukan, maka dia membuka ruang perang habis-habisan dengan Nasdem Surya Paloh. Berarti sementara di sisi yang lain keinginan dia belum tentu tidak 100% diikuti oleh PDIP. Misalnya keinginan untuk perpanjang masa jabatan atau 3 periode, kan PDIP langsung cut dari awal. Termasuk juga mungkin capres. Ya memang itu bukan kewenangannya presiden kok, Jokowi kok. Mestinya Pak Jokowi itu berterima kasih aja, udah partai-partai sudah mengantar dia menjadi presiden, udah sampai di akhir selamat, udah anak-anaknya juga sudah dikasih jabatan-jabatan dan apa-apa. Jadi tidak usah lah dia cawe-cawe untuk ingin mengatur partai dan lain sebagainya gitu loh. Ya ini kan kasihan Pak Jokowinya, mungkin karena lingkaran itu oligarki yang ada di dalam menteri maupun oligarki yang tidak ada dalam menteri, oligarki ekonomi, politisi ini yang pengen ini semua mau obok-obok Pak Jokowi supaya Pak Jokowi itu ini gitu loh. Akhirnya kan yang rugi Pak Jokowi sendiri, yang rusak Pak Jokowi sendiri nanti. Kalau ditinggal oleh partai-partai di akhir masa jabatan gimana? Kan kasihan kan? Nah, kira-kira begitulah kawan-kawan sekalian, kita tambahkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Ya, channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.